di sekolah. Sebelum kita mulai, kita mau perkenalkan diri dulu nih. Nama saya Tiara sebagai host. Jadi teman-teman saya kenalkan diri dulu dari sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Alifari. Perkenalkan nama saya Sandra Kaliska. Perkenalkan nama saya Mary Angel. Nah, sudah perkenalkan diri nih. Kita masuk ke tema demokrasi. Apa sih itu demokrasi di sekolah? Ada yang mau jawab? Jadi demokrasi di sekolah merupakan sistem atau prinsip yang mempromosikan partisipasi aktif, keterlibatan, keadilan, dan keputusan bersama antar siswa, guru, dan staf sekolah dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Biasanya, konsep ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang melibatkan kebebasan berbicara, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keterbukaan terhadap pendapat yang berbeda, serta keadilan dalam perlakuan. Demokrasi di sekolah bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka di sekolah. Hal ini juga melibatkan pengakuan bahwa siswa memiliki hak dan suara dalam masalah yang berkaitan dengan kurikulum, aturan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan belajar. Oke, tadi Aura sudah menjawab pertanyaannya saya kasih. Apakah ada yang ingin melanjutkan pernyataan dari Aura? Saya ingin melanjutkan. Silakan. Tadi kan Aurel ngomongin tentang gimana sih demokrasi yang ada di sekolah itu bekerja dari segi keadilan, ikut andil dan lain-lainnya kan. Sebenarnya itu udah benar sekali, tapi saya ingin menambahkan kayak sebenarnya demokrasi secara kerjanya itu gimana sih gitu. Kita harus tahu dulu demokrasi itu apa kan. Nah, demokrasi itu adalah sebuah apa istilahnya, peraturan jatuhnya, kayak sebuah ide yang menjadikan sebuah rakyat gitu. Rakyat itu bisa menjadi ikut andil dalam segala keputusan negara gitu. Jadi misalkan kayak contoh rakyat ini ada sebuah peraturan yang bisa mensejahterakan mereka gitu. Nah, itu rakyat bisa ikut andil dalam mewujudkan peraturan itu agar terwujud gitu. Dengan cara yaitu dia memilih orang yang bisa gitu untuk mewakilkan aspirasi-aspirasi mereka gitu. Nah, tadi itu kan demokrasi ya. Nah, kalau demokrasi di sekolah itu kan berarti cara kerjanya ya itu dari OSIS gitu. Dari bagaimana sih OSIS mengatur aturan-aturan sekolah gitu. Gimana sih OSIS mendengarkan siswa-siswa biasa gitu kayak kita. Terus juga gimana caranya guru-guru, staf-staf di sekolah ikut andil gitu dalam mengikuti mengubah atau membuat aturan lah, kayak membuat aturan biar lebih sejahtera gitu sekolah-sekolah kita ini. Itu kan yang dinamakan OSIS. Dan juga ya walaupun OSIS kan nggak ada guru ya, tapi OSIS juga butuh yang namanya persetujuan guru gitu. Jadi guru pun tetap ikut andil gitu, walaupun dia bukan bagian dari organisasi. Nah, itu bagian, yaitu OSIS lah. OSIS itu jadi sarana agar demokrasi di sekolah bisa diwujudkan gitu. Itu aja sih tambahan dari saya. Oke, cukup. Jadi kita udah tahu nih apa itu demokrasi di sekolah. Nah, sekarang saya mau lanjut nih menanyakan pertanyaan yang kedua. Menurut kalian nih, apakah demokrasi itu membuat manusia menjadi lebih baik? Saya akan menjawab ya. Demokrasi itu tentu saja membuat kehidupan peradaban manusia menjadi lebih baik gitu. Karena kalau dulu kan kita selalu mengikuti aturan-aturan dari pemimpin gitu, kayak raja atau ya otoriter gitu ya. Kita nggak ikut andil gitu dengan gimana caranya wilayah atau sebuah negara atau kerajaan itu bakal punya cara kerjanya gitu kan. Tapi sejak ada demokrasi kita jadi bisa mengaspirasikan gimana sih supaya kita bisa jadi lebih sejahtera gitu, maupun kita menjadi rakyat dan juga sebagai orang yang mewakilkan aspirasi-aspirasi tersebut gitu. Tentu saja itu membuat sebuah negara dan peradaban manusia menjadi lebih baik. Jadi
mereka mempunyai sebuah apa ya, hak dan juga kewajiban gitu sebagai manusia. Makanya ya tentu saja demokrasi membuat kita menjadi lebih baik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Kali ini kita akan masuk ke subtema yang berjudul apakah OSIS di sekolah kamu sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Apakah OSIS di sekolah kamu sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Menurut aku sudah, tapi ada beberapa yang menurut aku kurang ya. Dari apa ya? Tiap OSIS mengadakan acara, menurut aku OSIS kurang melibatkan kita sebagai siswa untuk berpartisipasi ya, contohnya. Tapi di samping itu mereka juga menjadi sarana bagi kami ketika ingin mendaftar ekskul di sekolah. Mereka mengajukan guru untuk persetujuan. Oke, sudah. Baik, kepada Aurel terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya. Sekarang saya akan menanyakan pertanyaan terakhir nih. Ini benar-benar terakhir ya guys. Apa dampak baik OSIS menurut kamu sendiri nih? Saya akan menanyakan ke Angel. Jadi dampak baik OSIS menurut aku itu siswa bisa mempunyai kegiatan yang lebih positif, sehingga bisa memaksimalkan kemampuan berkreativitas dan menyalurkan bakat siswa ke hal-hal yang bermanfaat bagi siswa dan sekolah. Oke, terima kasih Angel karena sudah menjawab pertanyaan terakhir saya. Oke, jadi dari masing-masing kalian nih, apa sih kesimpulan yang kalian dapat yang tadi kita udah bahas? Oke, jadi kesimpulan hari ini tuh bahwa demokrasi ada baik dan tidak baiknya untuk kita para pelajar yang di SMK, khususnya di sekolah kami. Jadi baiknya itu kita bisa tertata dalam peraturan yang dibuat dan apa ya, bisa kayak sejalan gitu ya, selaras, seide gitu ya, gitu pokoknya menurut saya. Jadi kalau nggak baiknya tuh aku tuh dari tiap orangnya aja sih ya, kayak OSIS di sekolah kita gitu, kalau ngadain acara nggak melibatkan pendapat dari kami para siswa. Terus ya ada kurang-kurangnya dikit lah gitu pokoknya demokrasi di sekolah kita ini. Oke, udah segitu aja dari saya. Ada yang melanjutkan? Oke, saya ingin melanjutkan tentang baik tidaknya demokrasi. Baiknya itu benar, kayak kita itu bisa ikut andil dengan sebuah peraturan, sebuah ide, dan ya jadi kita bisa sejalan gitu, bisa seide gitu yang dengan yang kita mau. Tapi buruknya ya itu, kita kalau misalnya kita kalah suara gitu, kita jadi nggak bisa kan ide kita tuh yang tadi yang mau begini akhirnya malah jadi ya salah gitu, semaunya mereka gitu. Iya, atau yang menang tuh jadi yang punya suara lebih banyak gitu. Jadi yang punya suara lebih banyak tuh bisa jadi menang karena mereka itu mengikuti konsep demokrasi. Tapi emang begitu sih. Nggak apa-apa karena kita. Oke, kalau dari jawaban saya tentang bagaimana buruk baiknya itu demokrasi gitu di sekolah maupun demokrasi secara umumnya. Ya baiknya itu kita bisa mengikuti andil gitu dengan suatu peraturan, suatu ide gitu. Tapi buruknya itu kadang kalau kita kalah suara gitu, kayak suara kita kecil gitu dibandingkan orang-orang yang lain gitu, ide-idenya. Jadi suara yang banyak itu diambil gitu ide-idenya. Walaupun suara yang banyak itu tidak menentukan apakah benar atau tidaknya gitu suatu peraturan atau suatu ide gitu. Ya itu buruknya sih. Tapi dan juga di sekolah ya, kalau di sekolah itu memang banyak sih buruk, lumayan
Tapi bukan berarti mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Walaupun ya mereka kadang tidak ikut andil ikut siswa-siswanya kayak OSIS, tidak mengajak itu siswa-siswa untuk memberikan aspirasi, tapi ya udah mereka tetap menjalankan tugas mereka sebagai OSIS gitu. Udah sih itu aja kalau menurut saya kesimpulannya. Baik, kita sudah mendengar kesimpulan dari pendapat mereka masing-masing. Dan segitu dulu podcast kita hari ini. Bila ada salah kata, maafin. Dan sampai jumpa. Dadah. Dadah. Ini